Salam. Salam. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, karena sampai detik ini kita masih sehat, tetap kuat, itu oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mendasari ibadah kita hari ini, renungan kita pada siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab dari kitab Yeremia. Mungkin saudara atau kita semua sudah hafal ayat ini, tapi saya rindu supaya dari ayat ini kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari Yeremia pasal 17 kita bacakan secara bersama-sama dari ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Ya, Yeremia pasal 17. Kita bacakan ayat yang ke-7 dan 8. Dalam hitungan yang ketiga kita akan bersama-sama. 3, 2, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan akan kita praktekkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Yeremia memberikan kita satu pengharapan, satu fokus supaya kita dalam hidup ini hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga ayat 7 sudah cukup jelas bagi kita, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berhenti atasnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh sepenuhnya harapannya sama Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan tidak pernah berhenti atasnya. Jadi demikian kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk mengalir dalam hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya bahwa tidak ada objek lain, tidak ada harapan lain selain di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita balik di ayat yang kelimanya, ini kontras dengan ayat yang ke-7. Dikatakan di ayat yang kelima, pasal yang sama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Otomatis saudara, orang yang sudah menjauh lari daripada Tuhan, ya, firman Tuhan katakan terkutuk, sulit berkatnya. Sehingga ada orang yang berjuang mati-matian. Berkat Tuhan tidak akan menetap karena dia mengandalkan kekuatannya. Jadi orang yang mengandalkan manusia, dikatakan firman Tuhan terkutuk. Jadi ini yang baik, artinya harapan kita hanya fokus tertuju sama Tuhan. Ya, sekalipun kita tahu dalam hidup ini kita butuh manusia. Kalau tidak ada sesama manusia, bahaya kita. Ya, kita lahir aja itu juga karena manusia. Segala sesuatu itu manusia. Kita perlu juga manusia, tapi bukan mengandalkan manusia. Seperti apa sih yang mengandalkan manusia ini? Jadi ya seperti anggaplah mahasiswa ya. Kalau apa-apa pergumulannya bukan ditanya dulu sama Tuhan. Telepon dulu paman atau telepon orang tua. Gak salah sebenarnya.
Tapi Tuhan mau yang terutama di atas segalanya itu Tuhan. Boleh orang lain menolong kita, tapi justru kita minta sama Tuhan, biarlah Tuhan pakai orang tua, keluarga diberkati Tuhan, supaya kita juga sedikit diberkati di situ. Jadi kita bagaikan anak kecil yang sebenarnya tidak perlu mikirin apa-apa. Kalau mahasiswa harusnya fokusnya belajar, gak usah terlalu banyak pikiran soal keuangan, soal kebutuhan. Kita bagaikan anak kecil di hadapan Tuhan. Kalau demikian, anak kecil dia tidak akan berusaha kerja keras, malah tidak dibolehin. Kita di hadapan Tuhan hampir sama seperti itu. Kita gak usah terlalu capek menghabiskan tenaga kita untuk hal-hal yang tidak berkenan. Boleh kerja, boleh, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menaruh harapannya hanya sama Tuhan. Dan kalau kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita, artinya saudaraku, sudah saatnya kita mengharapkan, menaruh pengharapan kita hanya lagi yang tertuju kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak lagi fokus sama Tuhan, tapi sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Sudah terlalu sibuk dengan apa yang kita perlu, sehingga kita lupa sumber kehidupan, sehingga kita lupa sumber pemberi berkat. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah kita untuk berjuang, tidak salah. Tapi biarkanlah perjuangan kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, firman Tuhan katakan, diberkati. Kalau Tuhan bilang sudah diberkati, maksudnya orang yang mengenal Tuhan itu diberkati. Artinya kita imani itu firman. Artinya kita harus mempercayai sungguh hidup kita hanya fokus tertuju sama Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, artinya tidak ada yang dia harapkan lain. Tidak ada tujuan lain dalam hidup ini. Dia hanya tertuju sama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada diilustrasikan orang yang mengandalkan Tuhan itu. Orang yang menaruh harapannya sama Tuhan. Orang yang fokusnya hanya sama Tuhan. Dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air. Yang dimana pohon ini kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang dimana akar-akarnya dia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Karena dia hidup dari sumber air, ada sumber kekuatannya. Pohon kalau tidak berakar itu cepat mati, layu. Tapi kalau akarnya sudah kuat, sudah sulit untuk dicabut, sekalipun kelihatan kecil. Tapi kalau dia sudah berakar, sudah merambatkan akar-akarnya, sulit untuk dicabut. Hampir sama ketika kita sudah mendalam di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan mudah digoyahkan, tidak mudah terpengaruh. Mengapa? Karena akar kita sudah merambat, sudah tancap ke dalam tanah. Kalau akar kita sudah tertancap di dalam tanah, artinya bahwa kita memang sudah kuat di dalam Tuhan. Ya, nanti kalau kita baca juga di kitab Kolose, dia berkata, hendaklah engkau tetap di dalam Dia, ya, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Artinya bahwa orang yang sudah di dalam Tuhan ini tidak lagi memikirkan soal hidupnya, tapi yang dia pikirkan hanya kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dia kerjakan hanya Tuhan. Boleh ada kesibukan, boleh. Tapi di dalam kesibukan itu ada Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya. Jadi itulah orang yang mengandalkan Tuhan, ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dimana dia tidak akan mengalami panas terik. Tapi luar biasanya lagi, dia tidak akan khawatir tahun-tahun kering.
alami, dia akan nikmati. Tidak masuk di akal kita. Tapi ketika kita menaruh harapan kita sama Tuhan, berharap sepenuhnya sama Tuhan, dikatakan dia tidak akan mengalami tahun kering. Tapi dia berkata di ayat terakhir itu, di ayat ke-8 di bagian terakhir, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Di saat orang lagi kesusahan, dia tetap berbuah. Jadi hidup kita mengiring Tuhan tidak pernah berhenti. Orang lain perhatikan, orang lain tidak perhatikan masa bodoh. Kalau kita ibaratkan dia itu seperti jam. Jam itu mau dilihat tidak dilihat, masa bodoh dia akan jalan terus. Kehidupan kita di dalam Tuhan hampir sama dengan itu. Orang lain lihat, orang lain butuh atau tidak masalah, tapi dia akan tetap jalan terus. Siang malam itu kerjanya, dia akan jalan terus pelan. Dia tidak terlalu cepat-cepat. Dia juga tidak terlambat jalannya. Dia jalannya pas, pelan tapi pasti. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita mengiring Tuhan. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun tidak terlalu kelihatan kemajuannya. Karena ada kalanya yang terlalu maju tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi mundur juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kita berjalan dengan santai, tapi pasti bersama dengan Tuhan. Ada kalanya memang kita hanya seperti itu. Semua orang maunya cepat, tapi jangan, gak bagus kalau terlalu cepat jalannya. Nanti orang lain baru jam 3, dia udah jam 4 atau jam 5. Gak boleh. Itu melebihi, malah itu justru tidak diakui. Ya. Udah jam berapa di kapal sama kecepatan ini udah jam 5. Malah itu gak diakui. Dia harus standar sesuai dengan waktu yang sudah diatur gitu ya. Jadi kadang-kala hidup kita Tuhan kehendaki, yang penting jangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tapi tidak salah kalau kita maju dalam pelayanan, bagus itu. Dalam segala usaha kita bagus itu. Tapi ada kalanya kalau Tuhan tidak kehendaki, seringkali tidak seperti yang kita mau. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang dalam hidup kita, dalam pemikiran kita, kayaknya iya ini berhasil ini, kayaknya pas ini. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, ya jangan kita paksa. Ya. Termasuk ketika anggaplah istri bilang, aku ngapain aja di rumah ini. Terus apa maksudnya? Saya mau ada kegiatan di luar. Ya maksudnya buka usaha di luar. Saya bilang oke. Saya akan rajin tiap hari. Malah juga saya ikut juga. Yang sebenarnya saya nggak terlalu suka jualan, nggak suka saya. Tapi ya karena sebagai suami ya, oke lah, saya bantu. Fasilitasi semua sampai sampai ya jadilah. Ya. Dalam pemikiran awal ya Tuhan berkatilah, udah banyak ini pasti berhasil segala macam. Apalagi ini istri ini, waduh jago jualan. Ternyata bukan soal jago jualannya. Ya, artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pemikiran kita paling tidak sedikit membantu kita. Tapi Tuhan beda. Artinya bahwa memang bukan kehebatan manusia, bukan karena jagonya manusia. Tapi Tuhan mau harapan kita hanya sama Tuhan. Ada kalanya tidak semua yang kita kerjakan berhasil. Bukan berarti kalau tidak berhasil, Tuhan ini nggak sayang, nggak seperti itu juga. Artinya saudaraku, yang kita imani, yang kita percaya, kalau kita menaruh harapan sama Tuhan, pasti kita diberkati. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Kalau demikian, yang penting jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti, sekalipun kadang-kala sulit ya. Sulit, situasi yang kurang enak,
Tapi ada kalanya di situ kita merasakan ada Tuhan bersama-sama. Satu hal yang kita yakini bahwa situasi apapun yang kita alami, Tuhan tetap bersama dengan kita. Ya. Satu memang dulu teman saya SMA. Kita dulu kebetulan di jurusan JP, jurusan pariwisata yang otomatis bahasa Inggris ya, sekalipun nggak terlalu jago tapi bisa lah. Akhirnya begitu senangnya orang tua ini ada teman kita yang sesama mahasiswa JP, karena bapaknya ini suka sekali anak ini untuk bahasa Inggris. Akhirnya dia tulis surat, dulu kan masih surat. Tapi dia sudah tulis semua kebutuhannya, udah dikasih bapaknya semua. Beli sapunya, samponya, segala macam. Bahkan bapaknya kasih lebih. Tapi dia ini sudah tidak ada lagi alasan untuk minta duit sama orang tuanya. Akhirnya dia punya satu cara. Dia pakai bahasa Inggris nulisnya. Ya, kepada yang bapak, orang tua yang terkasih. Saya ada beli satu buku yang bagus. Buku apa itu? Buku Flatus. Nah, ini kan aneh ini. Apa itu buku Flatus? Bapaknya senang sekali keluarin uang demi membeli buku Flatus. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, betapa senangnya orang tua. Dia bilang, waduh, jago anak saya. Dia membeli buku Flatus. Dia coba cari alasan dan orang tuanya percaya, bahkan senang. Ya, dia tidak mengerti kalau orang tuanya tahu apa arti itu Flatus. Ya mungkin dia tidak kasih. Dia bilang apa-apaan ini. Apa itu Flatus, saudara? Dalam bahasa Inggris. Ya, masa ada buku kentut gitu ya? Dia bilang sama bapaknya ada buku kentut ini. Jadi bapaknya ketika dia tidak tahu itu dia kasih uangnya. Ya, tapi anak ini memang terlalu boros. Bapaknya datang ke sekolah. Kalau ada yang tahu SMK PNKP di situ ini kejadiannya. Ini real, ini bukan hanya ngarang-ngarang. Orangnya masih ada, masih hidup juga orangnya. Di Jakarta juga dia. Jadi saudaraku memang ya ada kalanya dia menipu bapaknya. Menipu bapaknya karena bapaknya anggaplah tidak tahu bahasa Inggris. Dengan cara-cara seperti itu. Setelah bapaknya datang dia tanya, sebagus apa sih itu buku Flatus? Jadi saudaraku orang ketawa, guru ketawa ketika dikasih tahu. Ya, betapa kecewanya sama anaknya ketika ternyata buku Flatus yang nggak jadi dibeli, gimana belinya? Ya, jangankan sama orang lain, sama orang tuanya aja berani begitu, karena sudah tidak ada alasan untuk minta apa. Tentunya nggak dikasih, kalau kan kemarin udah dikasih belum 1 bulan, tapi udah minta lagi. Yang saya maksud saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita pun kadangkala sama Tuhan kadangkala meminta yang tidak kebutuhan kita. Padahal kita sudah berdoa, saya mengandalkan Tuhan. Saya hanya meminta kepada Tuhan, itu bagus. Tapi jangan minta kalau bukan kebutuhan kita. Belum saatnya kita butuhkan itu. Apalagi buku yang gak jelas tadi. Gimana kita bisa minta? Ada kalanya kita minta sama Tuhan, ada kalanya kita tidak bisa membohongi Tuhan. Dan tentunya kita juga tidak bisa dikabulkan semua. Karena semuanya Tuhan tahu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita, hanya mengandalkan otoritas dan kuasa Tuhan. Termasuk saya, saudara-saudara Ahmad Saboro dengan yang lain. Yang ku tahu aku hidup berkenan kepada Tuhan cukup. Dan lebih dari segalanya bagiku. Ya, jadi ya sekalipun kita sedang berjuang juga untuk tetap bertahan untuk melakukan yang terbaik. Tapi tetap tidak ada andalan kita dalam hidup ini. Jadi kita punya masalah, hanya Tuhan jawabannya. Hanya Allah sendiri yang tahu segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya
mengingatkan kita supaya semua kita, khususnya di GP ini, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, kadang-kala jangan terlalu mengandalkan orang, ya. Jangan mengandalkan Tuhan, itu yang lebih penting. Tapi kalau berdoa untuk diberkati supaya melalui hambanya, melalui beliau bisa kita diberkati, boleh. Tapi harapan kita hanya sama Tuhan. Ya, seringkali banyak orang yang kecewa karena terlalu mengandalkan manusia. Ya. Dulu saya pernah di Kataros depan, terlalu berharap sama orang yang janji-janji dikasih mobil, dikasih ruko, yang bagus-bagus lagi mobilnya. Tapi ya sampai sekarang nggak akan muncul-muncul. Banyak kecewa karena terlalu percaya, terlalu berharap, dan apalagi sudah diumumkan sebentar lagi kita akan punya ini segala macam. Ya, ketika tidak muncul seperti itu, kecewa. Artinya bahwa boleh saja kita kalau ada puji Tuhan, kalau tidak ada pun puji Tuhan, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Ada bersyukur, tidak ada bersyukur. Sehingga dalam hidup kita, ya kalau boleh kita mengurangi bersalahnya sama Tuhan. Mengurangi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hati kita fokus sama Tuhan, artinya bahwa hal-hal itu yang membawa kita sebenarnya mengurangi kita berbuat kesalahan. Mengapa hati kita fokus dan berpaut sama Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mengajak kita, mari kita semua mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan. Tidak ada solusi lain di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Ya, anak muda kalau tidak mengandalkan Tuhan akan kena kepada sesuatu yang membawa dia kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah berharap sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi masa depan kita. Jadi saya percaya dan saya mendorong kita, mari kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada harapan lain. Ya, kita berserah penuh sama Tuhan. Sehingga enaknya kalau suami istri sama-sama mengandalkan Tuhan, itu bagus. Apalagi anak-anak juga mengandalkan Tuhan, itu bagus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ada Tuhan yang lebih hebat, yang lebih besar di dalam semua kehidupan kita. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa.